Iya, Kakang. Kenapa kamu menyusul di sini? Biung sudah meninggal, Kakang. Maafkan aku, Kenomang. Biung selalu menanyakan Kakang, Ya, tapi Kakang tidak pernah pulang. Biung berjuang atas pernikahan kita. Tapi perjalanan saya di Tumapel ini hanya untuk masa depan kita. Kamu tadi bersama siapa? Tadi saya diantarkan sama Kipate, Iya, tapi beliau langsung pergi, Kakang. iya. Kanjeng Pati bicara apa saja? Katanya saya boleh bermalam di sini. Iya. Kami memang diberi rumah oleh Praja Tumapel sini yang dinamakan Asrama Praja Satria. Namun ini bukan urusan pribadi, sehingga besok belum sampai rantah-rantah kamu harus saya antar pulang. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan bisa membedakan urusan pribadi dan urusan negara. Jadi maafkan saya setiap hari selalu memikirkan kamu. Tapi masa depan ini belum selesai. Dan saya minta maaf apabila saya tidak bisa menghadiri Biung yang telah meninggal. Kapan Kakang akan pulang? Tinggal 3 langkah atau 2 langkah kamu akan berada di Tumapel ini. Saya janji, saya akan berjanji bahwa kesuksesan saya, keberhasilan saya adalah semata hanya keberhasilanmu. Kamu akan merasakan kenikmatan dan kemuliaan di Tumapel ini atas perjuangan saya. Siang dan malam saya hanya teringat pesan Biung dan kakek saya. Biung pesan agar saya akan bisa menjadi orang yang benar-benar seperti singa, yang akan bisa menindas Raja Kediri. Karena bapak saya yang menjadi pejabat di Kediri, ibu saya meninggal tanpa hormat. Ibu dan kakek saya tidak dihormati. Biung dan kakek saya sakit-sakitan tidak diperdulikan oleh punggawa-punggawa kerajaan Kediri. Maka dari balas dendam saya harus menjadi orang yang berguna, yang bisa menjunjung derajat dari biung saya dan kakek saya, sehingga orang-orang Kediri akan tahu bahwa keturunan Sloro akan menjadi orang yang nomor 1 di bumi Nusantara ini. Dan biung akan menyaksikan tidak lama lagi saya akan menjadi raja di Tumapel ini. Saya sudah sowan di rumahnya para Brahmana Sakti yang prawira Tirja Dinata, Brahmana Buddha yang sangat ampuh, bisa menerobong saya bahwa akan muncul sebuah matahari yang kedua yang menyinari bumi. Katanya dia adalah saya yang menjadi matahari di Tumapel itu, sehingga Tumapel akan mendapatkan cahaya matahari yang akan menata, yang akan bisa menerangi Kawodasih yang menjunjung tinggi bumi di sekitar Gunung Kawi, tepatnya di Kerajaan Tumapel. Sehingga saya harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Saya harus berjuang untuk kejayaan saya. Saya harus berjuang untuk cita-cita kakek dan ibu saya yang hidupnya hanya dihubung dengan kesusahan. Saya teringat kakek dan biung saya mati yang bersamaan.
Biung harus kuat. Biung, jangan tinggalkan aku. Aku harus bersama Biung. Nanti kan aku harus sukses menjadi raja. Biung. Tahan Biung. Kakek masih mencarikan, tapi untuk penyembuhan Biung. Biung harus hidup. Biung harus sembuh. Jangan tinggalkan aku, Biung. Aku memohon, jangan cabut nyawa Biungku. Kasihanlah kehidupanku padalah. Lindungi Biungku, kembalikan kesehatannya agar sembuh. Oh Dewa Batara yang agung, Engkau yang maha adil, Engkau yang maha pemurah kepada hamba-Mu ini. Berikan mujizat agar Biungku bisa sembuh. Oh Dewa Batara yang agung, aku memohon, turunkan mujizat-Mu. Apabila ada di langit, turunkan di muka bumi. Apabila tidak ada di bumi, masukkan ke raga Biung, sehingga Biungku bisa sembuh Dewa. Engkau harus adil, Engkau harus pemurah, Engkau harus maha pengampun, Engkau harus maha penyembuh. Biung harus hidup agar bisa melihat anakmu ini akan mengangkat kehormatan keluarga kita. Biung, Ken Arok, anakmu ini bukan anak sembarangan. Biung, tunggu. Atas kesuksesan anakmu ini, Ken Arok pasti jadi raja di muka bumi ini, Biung. Maka dari itu, Biung harus melihat dan mendampingi saya agar saya menjadi raja. Oh Sang Hyang Yomo, jangan cabut nyawa Biung. Oh Dewa Tayang Agung, Ken Arok memohon agar Biungku ini sembuh. Dewa Tayang Agung, berikan kekuatan agar Biungku bisa sembuh. Biung, Ken Arok, Biung sudah tak kuat nak. Biung tak kuat. Biung harus kuat, harus tegar, harus sembuh. Menyaksikan saya jadi raja di Temapel. Ken Arok, kamu pasti sukses, Ger. Sukmaku nanti dan sukma bapakmu Adipuro akan melindungimu bersama Dewa Tayang Agung. Dewa Tayang Agung akan menjadikan engkau raja di Nusantara ini. Kau akan dikagumi para kaulah dasar di Temapel. Ken Arok, kamu harus mempersiapkan diri mandiri, jadi anak yang kuat tanpa menggantungkan siapapun. Raihlah kesuksesanmu, dan setelah Biung meninggal ini, Biung tidak meninggal, Biung masih hidup. kamu harus berguru nak. Bergurulah kepada sastra kalam yang ada di Gunung Wilis, dan bergurulah di Gunung Semeru, Gresik, Handoko. Gresik, Handoko, Rancoko. Gresik, Handoko, Rancoko. Siap Biung, tapi Biung harus hidup, mendampingi saya dan melihat saya menjadi satria yang prawiro. Iya Ger, pasti. Tapi kamu laki-laki yang tangguh. Kamu akan mampu sendiri dengan daya pikirmu, dengan kekuatanmu, dan dengan strategimu. Romo, aku
gak kuat Romo. Biung, saya panggilkan kakek. Jangan ditinggalkan aku, Biung. Seloro, kamu harus hidup nak, kamu harus hidup. Kasihan anak masih kecil nak. Seloro, oh jiwa Batara, oh jiwa Batara yang aku tidak mujizat anakku yang sembuh. Oh jiwa Batara, oh jiwa Batara, jiwa, jiwa, jiwa yang aku, jiwa yang aku. Jangan sampai kawan saya jiwa. Jangan jiwa. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup kalau kamu harus hidup. Anakmu masih kecil kalau kamu harus bertahan. Kenapa? Urusan. Jiwa yang aku, kau adalah perempuan yang jaga berangkai. Begitu ketika engkau melihat hartamu seperti ini, jiwa, angkat dan cabut sakit anakku ini. Kamu harus sembuh. Sudah gak kuat Romo. Kamu harus kuat, nak. Harus kuat. Kakak Ya, sudah menjemput Seloro. Seloro ikuti jangan bilang begitu, tolong. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek, jangan tinggalkan aku. Malam yang mencekam, suasana yang mengharukan. Semua yang ada di situ diam, seribu bahasa. Hati Ken Arok hancur lebur. Remuk pinalangno, acur ngawur, sinabekno, tidak ada satupun yang bersuara. Tangisan meraung-raung sambil menatap-natapkan kepalanya. Ken Arok tidak sadarkan diri. Bahkan uncatnya sang panjabut nyawa. Sepertinya rumah itu benar-benar runyek, benar-benar sepi, benar-benar singgu. Tidak lama kemudian, banyak tetangga, para putra siswa, para rekan-rekan, semua hadir di rumah itu. Gumuruh suasana yang ada di rumah situ. Kemudian para punggawa-punggawa mengumpulkan berbagai kayu kering untuk pembakaran jenazah. Para brahmana resi memuji Santi
agar diterima di sisi Bathara yang Agung. 40 hari kemudian Ken Arok merenungkan diri, segera bergegas untuk mengemban tugas dari ibunya untuk mencari gurunya, yaitu Resi Handoko Semeru yang ada di Gunung Semeru. Kemudian dilanjutkan untuk mencari gurunya, Resi Sosro Ngalam. Kamu datang tiba-tiba, nggak kasih kabar. Biasanya yangmu yang ngasih kabar sama saya. Kok kamu yang datang sendirian? Kamu kok tahu di Padepokan Liman sini? Ada apa? Berapa hari? Dari Lengkeh Gunung Kawi sampai di Liman sini. Kok kamu diam aja? Ada apa? Bilang sama guru, nak. Ada masalah apa? Kamu kan sudah saya kasih tahu bahwa kamu sudah saya ajarkan ilmu dan kawruh. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu bisa meneruskan lagi. Kamu belum waktunya, nak. Kamu masih kecil. Kasihan ibumu, kasihan biungmu sakit. Eyangmu juga sakit. Nah, kalau kamu di sini, siapa yang merawat kakekmu sama biungmu, nak? Kamu kok diam saja, Kenaro? Ada apa? Berdirilah. Ada apa? Maafkan aku. Aku membangkang pemerintah menurut sama guru. Karena biungku sudah meninggal, guru. Oh, biungmu sudah meninggal. Terus gimana kamu datang sini? Apakah tidak diantarkan? Eyangku sudah meninggal, guru. Tabahkan, Yona. Tabahkan. Semoga kamu tawakal, kamu bersabar. Biarpun kamu sudah tidak punya siapa-siapa, tapi gurumu adalah wakil dari biungmu. Jangan berkecil hati. Gurumu akan menjangkung, gurumu akan mengasuh hingga kamu jadi orang yang perkasa, orang yang sakti, orang yang peduli kepada kaulalit, orang yang peduli kepada orang-orang yang perlu membutuhkan pertolonganmu. Karena guru tahu apa yang ada di hatimu. Guru tahu sekali apa yang ada di hatimu. Tidak lain kamu ingin menjadi orang besar. Kamu ingin menolong rakyat kecil yang kini tumapel, muntang manting kocar kacir kawula cilik karena tunggul ametu tidak memikirkan kawula dasih, tidak memikirkan kawula alit. Banyak pengangguran, banyak orang-orang yang minum mabuk-mabukan, banyak orang yang umbar-umbaran kanapsun dengan perzinahan, banyak perampokan. Sama sekali Tunggal Matung tidak pedulikan. Aku tahu
kamulah sosok orang yang akan memberikan katentraman karahayun di wilayah Tumah Beler. Tidak apa-apa, biomu sudah meninggal, kakekmu sudah meninggal, tapi gurumu ada di sampingmu yang pasti mengayomi kamu. Pasti kamu akan menjadi orang sakti, dan pasti, dan saya pastikan kamu akan menjadi orang nomor 1 di bumi Nusantara ini. Tapi yang jelas, kamu harus bersabar, tinggalkan kesediamu untuk memikirkan biung dan kakekmu. Yang penting, kamulah yang harus belajar untuk menyongsong masa depanmu sendiri. Biar nanti guru yang memohonkan maaf atas dosa-dosanya biung dan kakekmu. Kita nanti malam akan mengadakan upacara untuk sembah marang Gusti, supaya dosa-dosanya kakekmu, biungmu akan diampuni oleh Dewata Kang Agung, ya Dewata Kang Moholas lan Mohasih. Sekarang kamu ikut guru ke Padepokan. Apa minta diajarkan? Diajarkan sekarang saja, Guru. Saya ingin kekebalan Kasekten yang pilih tanding. Saya akan berjuang demi rakyat Tumapel dan teman-temanku semua yang tertindas oleh bengsan Tunggul Ametung. Biar sadar Tunggul Ametung, akan saya jajaki, akan saya coba sampai di mana sektennya Tunggul Ametung. Bagus, bagus kalau begitu. Tapi kamu belum waktunya, nak. Tunggul Ametung adalah orang yang sangat sakti sekali. Apalagi kamu yang masih ingusan. Simpan cita-citamu itu, tidak emosi, tidak bernafsu, sekaligus tidak gegabah menghadapi kamurkanya Tunggul Ametung yang dulu pernah menyiksa orang tuanya Ken Dedes, termasuk memaksa kehendak Ken Dedes untuk menjadi istrinya. Sekarang kamu ikut guru agar kamu secepatnya mendapatkan ilmu dari guru. Iya, Guru. Sudah bernyembah sama guru, anggap orang tuamu sendiri. Kita memilih tempat untuk berbicara agar masa depanmu bisa cemerlang, Kenar. Mari kita jalan-jalan sama sang guru. Sudah, kita jalan dulu. Guru akan memikirkan kapan aku boleh mengajar. Awas. Cukup, kurban. Awas. Angkat kaki. Ini letakkan, angkat kaki yang kiri, panas, ke depan, angkat lagi, ini, tarik ke sini, tarik lilit, ya, serangan kaki, satu kali lagi. Kuda-kuda. Pas. Satu lagi. Terus. Nah. Terus. Lagi. Nah. Yang kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Ini dari sini. Nah, ini, sini. Diangkat sama-sama. Lagi. Sini. Nah, diangkat. Letakkan sini.
Nah, udah, hantam. Tapi tak jangan. Yo, ya. Jadi, ada, turun, maju, angkat saja api, buka, hantam dari bawah, lagi, ini. Kami atas bumi di kakinya kembali ulang lagi banyu bumi angin lagi enggak ya. Lagi nanti otot bagian turun kuntur segoro ya asap asap terus gunung ayo gunung guntur lebar segoro uras asap hati letakkan sini jangkau kaki kanan guntur oke angkat tarik nah jangkau kaki sini tengah sifat di lemah awas ngantem tangan sini ngantem mendek coba kamu ngantem kayak ngantem ngabut push nah satu cepat sok lucu kenceng ini ayo wah maju ajunya tetap kurang waspada jadi sungguh-sungguh bentar lagi serang maju benar maju dong itu ditekan lagi ya masih kurang banyak kurang fokus itu udah ini sudah capek kita ke kaki depan dulu ya ayo itu tekannya sambil dulu sering-sering berlatih
nanti akan menciptakan gaya dan menciptakan kekuatan sendiri. Nanti kalau udah sering latihan nggak mungkin bisa punya kekuatan. Jadi jangan cengengesan, yang fokus, keluarkan segala otot, keluarkan segala tenaga, hilangkan pikiran yang lain. Kalau latihan bila diri, latihan kapten, terus memikirkan kapten, memikirkan pada saat latihan. Nanti ini kan masih 1 kali. Nanti kira-kira kalau kita 10 kali, kamu sudah punya kekuatan. Sudah. Apa itu? Mencoba ke sendang aja. Ke sendang kita mandi-mandi di sana ya. Pada saat itu saya masih kecil, betapa sakitnya. Saya mundar-mandir ke sana kemari seperti sang sebatang kara. Kemudian saya hanya ikut-ikut para brahmana resi untuk mencari ilmu. Kian besar ini cita-cita saya, nampaknya akan sukses, akan berhasil. Ternyata dawai kakek saya, sabda kakek saya, pejangan kakek saya terbukti bahwa saya bukan sembarangan orang. Akhirnya saya bisa menjadi Nayaka Praja yang unggulan sebagai pendampingnya Tunggala Metung. Walaupun Tunggala Metung yang tidak sama dengan apa yang saya pikirkan. Tunggala Metung yang hanya memikirkan dirinya sendiri, Tunggala Metung yang hanya memikirkan nasibnya sendiri, Tunggala Metung hanya memikirkan Gendedes, tidak memikirkan rakyat kecil. Banyak rakyatnya kelaparan, justru malah kena upeti untuk diserahkan kepada Raja Kediri, Sang Prabu Kertajaya, ya Sang Prabu Dandang Gendis. Saya bersumpah, apabila sukses menjadi raja, maka saya akan menolak, tidak mau menjadi jongos, tidak mau menjadi andan orang Kediri. Hasil bumi dari Kerajaan Tumapel akan saya pakai untuk kesejahteraan Kalwalit, utamanya urusan negara di Tumapel ini. Sehingga kamu harus sadar bahwa kepergian saya semata-mata saya hanya ingin untuk mencari masa depan, untuk mencari pangkat dan derajat agar keturunan kita nanti akan menjadi orang-orang yang benar-benar berwibawa, yang punya jabatan dan punya golongan-golongan yang ningrat yang bisa diagungkan oleh masyarakat Tumapel. Kakang, Apa, Kenoman? Saya hamil muda, Kakang. Tidak apa-apa. Saya malah suka. Saya senang kamu hamil muda. Apa Kakang tidak marah? Sama sekali saya tidak marah. Karena saya bekerja hanya untuk masa depan kita, untuk keturunan kita. Anakmu akan menjadi penggantiku yang bisa menjadi Satria Dibyatama, yang perkasa sakti mandraguna seperti saya. Tidak apa-apa, Kenoman. Aku akan menyenangkanmu. Kalau kamu menyenangkan saya pasti bisa menyenangkan kamu. Dan sebaliknya, aku bisa menyenangkan kamu. Kamu harus menyenangkan saya, Kenoman. Karena saya berusaha ini untuk masa depanmu juga. Terima kasih, Kakang. Tentu, Kakang. Saya pasti akan menuruti apa yang menjadi keinginan Kakang. Hidupku ini hanya untuk Kakang. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menemani Ken Umang, Kakang. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Ken Umang. Satu langkah lagi kamu akan bersama saya.
kamu akan menjadi istri saya yang setia dengan saya. Tentu kita akan menciptakan keluarga yang benar-benar tentram, rukun, dan sentosa. Sekarang kamu bisa bermalam di asrama Satyatama di sini. Asrama ini sebenarnya hanya untuk laki-laki. Sehingga besok pagi kamu harus sudah lengser dari asrama Satria Praja ini. Kamu akan saya antarkan dengan kereta kencana Kanjeng Kabeh. Yang kian ini Kanjeng Kabeh telah dekat dengan saya. Pasti diperbolehkan. Kamu menunggu beberapa hari. Suatu saat nanti pasti kamu akan saya jemput untuk saya boyong di kerajaan ini. Kita bayangkan, karena tidak hanya ratusan bahkan ribuan prajurit dan punggawa yang ada di sini, dan aku harus bisa mempengaruhi, dan aku harus bisa menelukan, mengalahkan, dan aku harus bisa untuk menyisihkan orang-orang yang akan mengganggu cita-cita saya. Lantas apa langkah selanjutnya yang akan Kakang Ken Arok ambil? Saya akan melangkah lebih jauh. Saya akan melewati jembatan emas. Saya akan melewati jembatan api. Sisir sembiri. Kalau kita tidak berhati-hati, maka nyawaku akan lenyap. Pada saat itu, saya pasti mati. Makanya kamu harus berdoa untukku, dan kamu harus menurut dengan aku, karena cita-cita ini untuk masa depan kita. Saya akan berbicara dengan kamu. Yang dimaksud dengan jembatan itu adalah jembatan emas dan jembatan api. Kalau kita selamat, kita menerima dengan emas. Kalau tidak selamat, kita akan terselamat dengan api yang membara. Kita berjalan ke jalan jembatan itu. Jembatan itu adalah jembatan emas bagi saya, karena jembatan itu adalah merupakan simbol kerajaan Tumapel, yaitu Ken Dedes. Ken Dedes akan membantu saya untuk menggulingkan Tunggul Ametung, dan Ken Dedes menyuruh saya agar Tunggul Ametung harus terbunuh dari tangan saya.
Kalau Tunggulang itu masih hidup, maka kita tidak bisa menjadi raja. Saya hanya bermimpi tidak bisa menjadi raja. Saya pasti akan mendoakan Kakang yang terbaik. Tentu, Tapi apa maksud Kakang jembatan emas adalah putri Kendedes? Kenumang, Kendedes mencintai saya. Dengan Kendedes itu, maka saya akan menjadi raja dan Kendedes akan mewisuda saya menjadi raja di Tumapel. Maka singkatnya, apabila suatu saat nanti saya menjadi raja, apakah kamu mau menjadi istri yang kedua daripada saya? Sebenarnya saya cemburu, Kakang. Ya, Saya sudah merasa sejak dulu kala, sejak Kakang melangkahkan kaki untuk pergi ke kerajaan ini. Perasaan saya sudah tidak enak, Kakang. Tapi apabila saya tidak nurut dengan apa yang menjadi kata Kakang, apabila saya tidak menerima Putri Kendedes sebagai istri Kakang, lantas bagaimana? Kakang pasti akan meninggalkan saya. Bagaimana dengan nasib anak kita ini, Kakang? tidak mungkin aku meninggalkanmu, Kenumang. Saya tidak mungkin meninggalkanmu. Kalau saya berniat untuk meninggalkanmu, sejak dulu-dulu aku sudah meninggalkanmu. Banyak perempuan di Tumapel yang menggandrungi saya, tapi satu pun tidak ada yang kuirukan. Kamu harus ngerti itu. Saya mencintai Kendedes, saya mengharapkan Kendedes hanya untuk tahta kerajaan Tumapel saja. Kamu harus tahu cita-cita saya dan cita-cita leluhur saya, biung saya, kakek saya, termasuk Kanjeng Romo yang kian ini sudah meninggal di Perkulwati. Jadi kamu jangan ngawur-ngawur. Jangan sampai kamu cemburu kepada Kendedes, karena dia adalah dewa penolong yang menolong kita untuk menuju ke alam kemuliaan dan alam ketentraman, alam derajat dan pangkat. Kita akan meraih kejayaan menjadi raja di Tumapel ini. Kamu akan hidup menjadi permaisuri saya yang diagungkan, yang dipuja, yang dipuji, yang dijunjung, menjadi orang agung. Iya, Kita Kakang. orang-orang rendah, kita orang-orang asor, kita orang-orang sudro. Tanpa melalui jembatan ini kita tidak bisa menjadi orang yang terkenal, orang yang berwibawa, orang yang mengklek, orang yang disanjung oleh dunia. Maka dari itu, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara, Kenumang. Hidup ini kejam. Hidup ini bengis. Tanpa melalui jalur itu kita tidak akan bisa menerima kejayaan. Toh cita-cita saya adalah mulia, untuk menjunjung tinggi negara ini, untuk memuliakan, untuk menenteramkan, untuk beri keadilan kepada rakyat Tumapel yang tertindas daripada kerajaan Kediri, yaitu Prabu Dandang Gendis, ya Prabu Kertajaya, sehingga warga Tumapel menjadi miskin karena dirampok, dirampas untuk menyerahkan upeti atau gelondong pengarang-arang. Kita bercinta itu hanya nomor dua. Yang pertama adalah bangsa dan negara, termasuk kaul dasih, Kenumang. Kita korban, tapi demi kemuliaan negara ini. Iya, Kakang. Jika memang harus melewati jalan itu, saya setuju. Saya akan mengizinkan. Tapi saya mohon, Kakang, Ya, jangan pernah tinggalkan saya. Saya mohon, tolong. Ucapan Kakang Kepati. Kan Umang akan memegang apa yang menjadi kata-kata Kakang. saya akan menepati apa yang saya ucapkan. Saya berjanji, saya akan menjadi suami
saya akan patuh dan setia denganmu. Asal kamu bisa memberi jalan saya untuk menjadi raja di Tumapel ini. Terima kasih kakak. Memang aku ini tidak bisa hidup tanpa kakak. Tentu saya juga demikian. Kakang, sudah lama kita tidak bertemu kakang. Iya, Aku ingin meminta sesuatu. aku ngerti. Kita segera tidur. Karena ini sudah malam. Belum sampai fajar pagi. Kita harus meninggalkan asrama ini. Karena nanti diketahui oleh Naya Brojo, semakin menjadi masalah besar. Orang-orang yang di sini, Patio Guru di sini, semua menghormati saya. Saya malah mau dilecehkan. Maka kita segera tidur istirahat. Belum sampai pagi kita sudah meninggalkan asrama ini. Mari kakang. Makasih, Ken. Saya harus ambil tindakan hari ini. Semenjak saya bertemu dengan Ken Dedes, semakin lama, aku juga tergila-gila dengan Ken Dedes. Ini sudah masuk hutan yang sangat besar. Saya harus berhati-hati untuk membaca suratnya Ken Dedes. Karena satu kali kebongkar rahasia ini, maka akan hancur-hancuran program dan rencana saya. Ken Dedes sudah memberikan surat terakhir terhadap saya. Saya harus bertindak. Ternyata Kebu Ijo adalah penghalang saya. Karena dari sisi melik bahwa laporan mata-mata yang saya suruh untuk mengawasi Istana Raja di Tumapel, salah satu punggawa adalah Kebu Ijo yang patut saya curigai. Kebu Ijo adalah pepalang mungguing saya. Kebu Ijo adalah merupakan penghalang. Karena desas-desusnya Kebu Ijo adalah mata-mata Tunggul Ametung. Saya sudah jauh untuk masuk ke wilayah hutan ini agar saya tidak diketahui oleh beberapa punggawa. Saya akan mencari tempat untuk pertemuan saya dengan Ken Dedes. Saya harus bertemu dengan Ken Dedes. Pertemuan saya adalah membicarakan tentang saya harus membunuh Tunggul Ametung. Dengan jalan saya membunuh Tunggul Ametung, maka saya akan bisa menjadi raja. Satu persatu akan saya habiskan dan saya berdiri kokoh di kerajaan Tumapel itu. Sekarang Nayoko Brojo semua sudah ketakutan dengan kekuatan saya. Semua punggawa, semua prajurit sudah mengidolakan saya. Bahwa tidak ada sosok punggawa yang perkasa di Tumapel kecuali saya. Hanya tinggal satu langkah saja, Tunggul Ametung mati, saya menjadi raja. Rahasia ini jangan sampai terbuka siapapun. Saya akan mencarikan tempat untuk pertemuan Ken Dedes yang terakhir. Kemudian saya bunuh Tunggul Ametung. Dan saya akan mengambil pusaka saya yang dibuat oleh Empu Gandring. Empu Gandring adalah sosok empu yang sangat prawiro tibio.
yang sangat pikat, sangat pintar untuk mengisi kekuatan pusaka yang ampuh. Jangan sampai satu kali saya membunuh akan gagal di tengah perjalanan itu. Empu Gandring yang akan mengakhiri nyawa segenap yang menjadi pepalang saya ke Puiju dan Tunggulan Betung. Sangat berbahaya, Kempedes. Kamu selalu dan selalu mengirimkan surat. Kamu tidak betah. Kamu ditahan. Nampaknya kamu ingin bertemu dengan saya. Kau sangat cantik. Aku sangat beruntung sekali bisa memiliki Kempedes. Aku sangat beruntung bahwa Kempedes mencintai saya. Kau selalu tidak tahan untuk memberikan surat kepada saya. Apa isinya? Om Swastiastu, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Oh sang rembulan hatiku, saat ini hatiku seperti rincinting nolo. Aku benci dan muak bila di sisi suamiku saat ini. Begitu hancur nasib cintaku ini. Di balik hidupku yang diselimuti dengan kemewahan dan kewibawaan,
Namun perasaanku sepi dan sunyi. Teringat ku beranikan memegang tanganmu dan kamu tertunduk malu. Aku tidak tahan menahan nafsuku. Aku nekat mencium keningmu. Gemetar, takut dan sulit bernafas saat itu. Tapi hatiku damai dan berbunga-bunga. Saya tidak pantas untuk bimbang dan mengkhianati umat. Tapi ini jalannya saya untuk mencapai tujuan. Ini jalannya saya bisa menjadi raja. Saya harus memakai jembatan emas. Jembatan emas itu adalah Ken Dedes. Setelah melewati jalan emas, maka saya akan memiliki emas. Sehingga saya menjadi orang berwibawa, orang ningrat, orang yang bisa mengatur seluruh rakyat di Tumapel ini. Hubungan kita berbahaya, seperti berjalan di api yang membara. Tapi seakan aku tak berdaya. Ken Arok, lanjutkan dan kerjakan perintahku. Dapatkan aku, miliki aku dengan cara bunuh Tunggul Ametung. Dan segera ambil pusaka yang ada di tangan Empu Gandring yang kamu pesan kian lama sekali. Kedamaian dan kebaikan kadang harus melewati di lembah kegelapan. Mungkin ini jalan kita bisa bersatu untuk memadu asmara cinta yang abadi. Ken Dedes minta supaya aku harus bertindak malam hari ini. Ken Dedes meminta agar malam hari nanti bersama Ken Dedes akan menyelesaikan membunuh Tunggul Ametung sekaligus Kebuiju. Kebuiju harus mati di tangan saya karena dia mata-mata daripada Tunggul Ametung. Saya mempunyai cara. Saya tidak bodoh, Kebuiju. Saya mempunyai cara untuk membunuh kamu, yang akhirnya tidak ada orang yang tahu dengan tata cara saya. Malam hari ini, saya diperintahkan Ken Dedes untuk membasmi semua yang menghalangi cinta saya dengan Ken Dedes. Malam hari ini, saya harus bisa memegang pusaka Empu Gandring. Mumpung ini masih pagi, saya harus segera datang ke padepokannya Empu Gandring. Bisa dan tidak bisa, pusaka itu harus saya pegang, harus saya miliki. Kalau Empu Gandring belum jadi pusakanya, maka akan saya rebut dan akan saya bunuh Empu Gandring. Sudah 4 kali saya dikhianati Empu Gandring. Apakah dia sudah tahu rencana saya sehingga dia mempersulit saya mengambil pusaka? Surat ini adalah Ken Dedes minta saya harus mengambil pusaka saya di Empu Gandring. Jam 2 malam nanti Ken Dedes akan membuka pintu belakang. Di seketeng saya naik masuk di kori bagian depan, lewat bagian samping, kemudian saya akan dibuka rongga yang menuju ke tempat tidurnya Tunggul Ametung. Saya harus pintar untuk menipu siasat kepada prajurit penjaga di kori tempat tidurnya Tunggul Ametung. Ken Dedes memerintahkan saya tidak akan saya celiwarkan. Ini kesempatan emas. Perintah Ken Dedes akan saya tindak lanjuti. Ini kesempatan saya. Saya beruntung mempunyai istri yang cantik dan beruntung akan menjadi raja di Tumapel ini. Mumpung masih pagi, saya harus ke padepokan Empu Gandring mengambil pusaka saya, karena tidak ada kesempatan yang lain.
Ken Dedes memberikan waktu hanya untuk malam ini saja. Sudah tidak ada orang yang tahu. Akan saya sembunyikan di tengah hutan surat dari Ken Dedes agar tidak ada orang yang tahu nanti.